Tujuan yang kuat atau tidak. Kadang-kadang kita tujuannya tuh nggak kuat, jadi kita mundur di tengah jalan. Karena grit itu membantu kita untuk mencapai tujuan. Gitu kurang lebih. Nah, tapi kalau yang tadi menarik sih. Tadi Cici kalau bilang bangunkan mimpi, bangunkan tujuan, dan taruh gritnya di sana. Gitu ya buat anak-anak muda, kamu bukan generasi stroberi. Nah, identitas kamu betul. di hadapan Allah luar biasa. Luar biasa. Jadi Shalom Mas, kembali lagi ke segmen kita Point of View, di mana pertanyaanmu dijawab oleh tester. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kalau kalian tahu kapan hari itu Pastor Ferry Felani, dan ini adalah ibu gembala atau istri dari Pastor Ferry. Silakan Cici kenalkan dirinya. Halo, saya Fania Felani. Saya menggembalakan bersama suami Ferry Felani, ya, di City Kids Indonesia yang ada di Jakarta. Senang sekali loh, aku udah di sini loh. Luar biasa. Terima kasih loh. Senang Cici. Yoi. Nah, untuk kali ini nih, kita akan topiknya lumayan berat. Jadi jangan kaget, saya yang kaget harusnya. Karena ya mohon maaf, ini saya debut saya sebagai host gitu ya. Jadi harus mohon maaf epic ini, epic. Kita dari awal aja ya. Kalau dari kesimpulannya, grit dulu itu apa? Pembukaannya dulu. Pembukaannya dulu ya. Iya. Jadi yang namanya grit itu, dia adalah bagian dari yang namanya perseverance. Tapi sebelum perseverance itu juga ada yang namanya passion. Yes. Jadi passion itu sesuatu yang dari dalam, yang kayak mendorong kita untuk kita melakukan sesuatu. Nah, tapi kan nggak cukup cuman itu doang ya. Ada perlu ketekunan atau perseverance. Jadi perlu ketekunan yang cuman passion doang nggak cukup, tapi perlu terus menerus. Nah, itu akan membawa kita pada sebuah long term goals. Nah, ini kita bilang long term ya. Kadang-kadang kalau nggak kelihatan hasilnya, baru 1 minggu, baru 3 bulan udah menyerah. Padahal kalau yang namanya grit itu long term. Nah, kurang lebih singkatnya grit itu seperti itu. Long termnya itu berapa lama sih kira-kira? Waduh, long termnya itu bahkan kalau kita punya tujuan yang besar ya, agendanya Tuhan dalam kehidupannya kita yang lebih besar lagi, itu bisa seumur hidup loh, Cis. Bisa seumur hidup. Jadi bukan yang soal 5 tahun lagi aku menikah, bukan itu ya? Bukan itu doang. Bukan ya? Iya, betul. Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Mantap. Berarti long term memang harus panjang ya teman-teman. Bukan sekedar ya 2-3 tahun gitu. Ya bisa mungkin. Ya. Ya kan? Siap. Bisa grit untuk itu. Long term. Nah, tadi kan Cici sempat bilang ada endurance, ada perseverance. Perseverance, yes. Itu. Nah, kira-kira nih, gimana sih kita ngelatih endurance-nya kita atau perseverance kita kayak gitu? Ya. Kalau ngomongin soal endurance, kita harus balik lagi. Kita punya tujuan yang kuat atau tidak. Kadang-kadang kita tujuannya tuh nggak kuat, jadi kita mundur di tengah jalan. Contohnya, ya kita bangun pagi itu untuk apa? Sebuah tujuan. Jangan-jangan kita bangun pagi, ya cuma sekedar besok harus berangkat kerja, harus berangkat kuliah. Ya kan capek ya, tapi kalau kita punya tujuan, hari ini ada banyak hal yang aku kerjakan nih. Aku mau meeting sama ini, aku mau presentasi ke sini, mau itu segala macam. Biasanya kita kayak punya endurance yang lebih luar biasa lagi karena tujuannya kuat. Tapi kalau misalkan tujuannya kita udah nggak kuat, endurance tuh kadang-kadang ya gitu. Cuman di awal-awal aja kita bersemangat, tapi endurance-nya tuh nggak ada gitu ya. Begitu udah beberapa kali gitu ya, kali ke-3, 17, 80, 95, banyak ya. dikaliin 3.000 gitu ya, kita udah melemah di situ endurance-nya. Temukan tujuan yang kuat. Berarti sulit ya kalau kasarannya sebagai orang biasa, kita manusia biasa gitu ya, untuk endurance itu sulit banget kayaknya, Ci. Bener gak sih? Yes, kalau untuk endurance tuh sulit banget, apalagi kalau tujuan kita tuh besar ya, agendanya Tuhan besar dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu mengerjakan apa yang namanya kehendak Allah, itu perlu tuntunan Roh Kudus. Nggak bisa lagi, nggak bisa enggak gitu ya. Karena distraksi banyak. Iblis itu begitu kuat, kita nggak bisa ngadepin sendiri. Jadi mesti ada kekuatan yang dari Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita. Jadi kita nggak bisa kayak dengan kekuatan determinasi, dengan afirmasi positif dalam kehidupan kita, aku bisa, nggak bisa. Karena lawan kita ini lawan yang udah udah bertahun-tahun gitu ya. Lebih ahli dari kita. Jadi kita memang harus menggunakan kekuatan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam
perseverance and Berarti endurance. simpulkan kita bertahan untuk mencapai long term goal kita ya dengan bantuan Roh Kudus. Ya? Yes, exactly. Betul Oke. banget, Cis. Nah, terus kalau apa ya? Kan pastinya tadi dibilang long term goal. Tapi kalau kita punya misal nih, kita belum tahu kan susah ya, Ci, ya untuk tahu tujuan hidup seseorang Iya. gitu. Aduh, Betul. gimana ya carinya? Tuhan juga nggak ngomong langsung kayak Nuh ke Abraham ngomong audible gitu kan Iya, enggak iya, kalau iya. zaman sekarang. Nah, kira-kira ada possible salah nggak sih kita Iya, endurance terus aduh salah. Salah ternyata ya. Terus gimana? Cis, ini pertanyaan bagus banget loh, karena yang namanya tujuan itu sifatnya tuh progresif. Oke. Jadi kadangkala mungkin di usia 22 tahun aku taunya cuman ini, gitu ya. Iya. Tapi nanti di usia seiring dengan kedewasaan rohani kita, di usia 30 gitu ya, di usia 40 gitu ya, beda lagi gitu ya. Iya. Jadi yang mesti kita lakukan adalah apapun yang kita ketahui tujuan Allah, kan ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Kalau misalkan tujuan khusus itu kita belum bener-bener dapetin, belum gitu ya, kayak masih samar-samar atau harus kita uji lagi, it's okay. Mari kita kerjakan tujuan yang umum yang ada di Alkitab. Oke. Tujuan kita mengalami keserupaan Kristus ya, Ya. didewasakan di dalam iman kan tujuan tuh. Iya. Atau menjadi istri yang cakap. Waduh. Iya Itu gitu ya. untuk cewek-cewek ya. Itu cewek-cewek. Misalkan kayak gitu kan ada tujuan-tujuan Allah yang Tuhan tetapkan. Misalkan menjadi kepala dan bukan ekor. Terus kemudian juga itu ya menjadi teladan meskipun di usia kita muda. Itu kan sebenarnya ada tujuan yang perlu kita itu masukkan endurance di sana, masukkan grit di sana. Oke. Jadi bukan salah atau tidak mungkin ya, tapi mungkin lebih didewasakan lagi. Ada yang bertumbuh di sana. Nah, tapi kalau salah, nih ada juga Cis soal yang salah. Gimana? Tujuan tuh kan harusnya bermula dari Tuhan. Tapi kadang-kadang kan kita sebagai anak muda gitu ya, gejolak Nah, kawula muda. itu dia, gimana? Aku pengen kaya, aku pengen viral gitu ya, aku pengen terkenal dengan cara yang tanda kutip yang boten-boten gitu ya. Beli followers atau deketin sana sini gitu ya supaya dapat coverage sana sini, tapi bukan main di keahlian kita, main di apa namanya skill kita, tapi kan kita kan cenderung untuk banyak followers, Ya. banyak apa gitu-gitu ya, Iya. cenderung untuk nyari ketenaran itu aja. Nah, itu kan ada tujuan yang salah. Betul. Nah, kita yang perlu kita lakukan adalah ya mengganti tujuan tersebut. Mengganti tujuan tersebut dan memasukkan grit lagi di tujuan yang baru. Yes. Jangan sampai udah diganti tujuannya, kita tetap masih nggak pakai grit di sana, kan sayang banget. Betul. Karena grit itu membantu kita untuk mencapai tujuan. Iya. Gitu kurang Nah, lebih. tapi kalau yang tadi menarik sih. Tadi Cici kalau bilang kita kadang salah, memang salah ya. Nah, itu ada momen kita salah, tapi ada orang yang mau mengkoreksi kita, tapi kita malah dianggap yang ngoreksi nih, kamu ini gangguan, kamu ini distraksi. Gimana? Iya. Itu menarik banget loh. Karena memang dalam kehidupan kita ini salah satunya ya, kita tuh perlu mentor loh. Oke. Untuk melihat titik-titik yang kita sendiri tuh kadang-kadang ada blind spot dalam kehidupan kita. Iya sih, benar. Kita udah mau nyerah sama sesuatu, tapi mentor kita kan tahu kita banget nih. Enggak kok, ini bisa kok, ini possible gitu. Apalagi itu dia berbagi pengalaman yang dia udah ngelewatin berbagai macam ini ya, Iya, asam iya. garam kehidupan Wih, gitu udah ya. aku ya. Iya. Jadi mungkin kita bisa melihat itu sebagai masukan gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak distraksi-distraksi lain, kayak misalkan teman-teman kita yang mungkin iri sama kita, atau orang-orang lain yang mempertanyakan kemampuan kita. Nah, itu kita harus bedakan itu, dan kalau yang itu kita pilih sebagai bentuk distraksi aja. Gitu. Kita kalau sudah yakin sama tujuan kita, ada beberapa orang atau mungkin walaupun mungkin sedikit dari sekian banyak yang pro sama kita, yang mendukung kita, tapi kalau tujuan itu begitu kuat, kita segitu meyakininya, ya jalanin aja. Gitu. Tidak perlu langsung buru-buru menyebut itu semua kayak distraksi kalau tidak sesuai dengan tujuan kita. Masuk. Seperti itu. Siap, luar biasa nih. Nah, Yes. kalau itu tadi kan kita bergerak, berarti grit kita harus bergerak. Kalau diam sih sekarang, Kalau kita diem aja kita ya. nggak ngapa-ngapain deh, kita ya udahlah gini aja. Iya. Apa itu? Ya maksudnya bertahan dengan apa ya, pembenaran lah, bilang
Mbak Tyler atau apa tadi Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Ya udahlah gini Kencana aja, sih. bencana lah gini aja hidup gimana aja. Iya, memang ada yang kayak gitu ya. Ada yang hidup tuh ngelinding wae. Itu Ada yang dia. hidup tuh seperti air mengalir Betul. aja gitu ya. Tapi di sini kita mau belajar bahwa kalau hidup mengalir aja nggak ada tujuannya ya nanti takutnya bermuara ke tempat yang salah. Waduh, gitu ya. Terlalu dalam ya, Cis ya. Iya, Coba-coba dalam sekali. kita recehkan kembali Iya, ya. betul. Apa yang sudah berat ini kita recehkan kembali ya. Jadi kalau menurut aku, jadi untuk diam sebenarnya dalam grit tuh ada yang namanya resiliensi. Nah, ini nggak apa-apa ya, sama-sama belajar ya. Iya. Resiliensi adalah suatu keadaan di mana ada sesuatu yang begitu menekan, mungkin kejadian yang begitu dahsyat dalam hidupnya, sehingga dia harus berhenti sejenak. Nah, ini berhenti nih ya. Harus berhenti sejenak, dia melihat ke dalam dirinya, melihat kembali tujuan, melihat kembali makna apa yang sedang dikerjakannya gitu ya, berefleksi lah ya, istilahnya kayak gitu, untuk dia bisa kembali lagi ke track. Nah, atau istilahnya orang zaman sekarang atau ngomongin resiliensi itu bouncing back. Jadi lu habis jatuh, tak, lu balik lagi. Bahkan mungkin pantulannya bisa lebih tinggi, katanya orang seperti itu gitu. Jadi ada waktu di mana kita diam untuk melihat keadaan kita, untuk mengoreksi diri kita dan kita maju lebih kuat lagi. Harusnya seperti itu. Jadi diamnya yang ada di grit sebaiknya bukan karena kita kayak yaudah nggak ngapa-ngapain, tapi diam kita tuh sedang mengevaluasi sesuatu. Jadi diamnya kita bukan diam yang pasif, tapi diam kita tuh aktif mencari tahu apa yang salah nih, apa yang perlu ditambahkan nih, udah bener belum ya tujuannya, atau udah bener belum sih approach-nya, effort-nya, endurance-nya udah bener atau belum sih, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan diam saja, pastikan kalau dalam keadaan diam itu kita sedang beristirahat, menarik jeda, atau tadi ada resiliensi yang kita sedang hadapi, kurang lebih seperti itu. Berarti jangan lama-lama lah ya. Jangan lama-lama, karena harus back, bouncing back. Oke, anak basket siap. nih kayaknya nih. Enggak. Weh, oh enggak ya. Aku tahu. Olahraganya enggak sih? Balet ya? Balet ya? Oh iya. Enggak juga. Enggak juga ya. Iya, mungkin nari tradisional. Iya, terima kasih. Aduh. tapi kan kebanyakan, ya nggak tahu ya. Menurut survei atau menurut Instagram lah, TikTok, Instagram, Gen Z, generasi strawberry. Nah, itu kan biasanya kalau sudah jatuh, udah diam gitu, malah milih mundur. Gimana sih harusnya? Oh gitu ya, udah keenakan. Iya. Jadi tadinya mau istirahat sebentar, malah mundur. kok nyaman. Apa sih tips-tipsnya buat, ya tadi kalau kita memang, ya adalah kita harus momen break, momen kita evaluasi, tapi kadang kita malah ke, apa ya, ya malah nyaman lah, atau malah, aduh kayaknya give up lah, malah give up jeleknya ya. Karena ya tadi persepsi dari Gen Z sekarang adalah orang yang menyerah, mudah menyerah. Itu gimana? Kalau aku melihat ya memang ada kecenderungan untuk generasi ini seperti itu gitu ya. Oh nanti kalau milenial cenderungnya begini, nanti Gen Z begini. Tapi itu kan label dari orang lain. Tapi yang paling utama adalah identitas kita di dalam Tuhan. Haleluya. Holy sekali ya. Holy sekali, iya dong. Ya. Tapi kalau kita beneran loh, kita kalau beneran tahu identitas kita adalah seorang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan apa segala macam, ya mungkin identitas itu akan tereliminasi dengan sendirinya ya. Jadi jangan menyetujui apa yang dilabelkan sama dunia gitu. Yang pertama kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu terjadi, betul-betul terjadi kepada anak-anak muda sekarang, aku rasa ayo kembali temukan tujuan dong. Ketika kamu menemukan tujuan, kamu pasti akan ketemu passion. Iya kan? Aku ingin bikin sekolah, aku ingin berbagi edukasi yang aku sudah punya, berbagi dan segala macam. Nanti kamu akan taruh passion kamu di situ, kejar itu sampai itu benar-benar terjadi, itu benar-benar happen, itu benar-benar mimpinya terrealisasi. Kurang lebih seperti itu. Bangunkan mimpi, bangunkan tujuan, dan taruh gritnya di sana. Gitu ya buat anak-anak muda, kamu bukan generasi strawberry. Identitas kamu di hadapan Allah luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang kalian itu lembek apa, jangan percaya. Jangan. Betul. Percayalah bahwa kalian anak Tuhan. Asik. Siap. Holy sekali kali ini ya. Holy sekali dong. Terus mungkin pertanyaan terakhir, atau bisa dibilang kayak gitu ya. Boleh. Apa aja sih yang harus dilakukan di masa depan? Di mana di masa-masa di mana kita harus bertahan?
Di masa-masa ketika teman-teman semua harus bertahan, Yes. baik Cis maupun teman-teman yang lagi nonton bertahan, aku rasa temukan kembali yang namanya tujuan. Orang kalau tidak hidup tanpa tujuan itu kayak nggak ngerti arahnya mau kemana. Setelah punya tujuan, pasti akan ada passion di sana. Sehingga kita tiap hari bangun tidur tuh kita udah tahu mau ngapain. Jadi kalau kita bangun tidur nggak tahu nih Cis kita mau ngapain, kita cek lagi tujuan aku apa ya ada hadir di dunia ini. Tujuan aku apa di kantor, tujuan aku apa di kampus, kurang lebih seperti itulah. Lalu setelah itu masukkan grit di sana, masukkan kedisiplinan di sana, benar. dan yang terakhir dibungkus, dibingkai dalam minta kekuatan Tuhan. Minta Tuhan menolong kita, karena kita sekali lagi, Cis, kita nggak bisa loh, Cis. Dunia ini Berarti. terlalu banyak distraksi. Betul, Dunia betul. ini terlalu menampilkan pilihan-pilihan tujuan yang lebih menyenangkan daripada benar-benar tujuan kita untuk Tuhan. Jadi marilah kita sama-sama minta Tuhan untuk menuntun kita dalam perjalanan kita bertahan atau apa tadi Cis? Bertahan ya, atau bertekun Masih. untuk mencapai setiap tujuan kita. Kurang lebih Oke. seperti itu, Cis. Thank you. Thank you. Terakhir nih, terakhir banget, janji terakhir. Apakah pasangan hidup bisa membantu kita untuk apa ya? Kasarannya kita bertahan, grit untuk mencapai tujuan hidup. Iya. Apakah ngefek? Iya. Terakhir, Regi. Ngomong-ngomong pasangan hidup tadi pertanyaan tidak ada di skrip ya. Saya juga kaget. Ini muncul dari kebutuhannya Cis sendiri ya. Oke, terima kasih. Nah, pasangan hidup adalah salah satu support system dalam kehidupan kita. Yes, dia adalah orang yang paling mengenal kita dan lain sebagainya. Jadi kalau ngomongin soal grit, ngomongin soal tujuan itu harus dimulai dengan bagaimana kita memilih pasangan hidup yang tepat. betul, teman-teman. Wah, pasangan hidup yang tepat tuh penting banget. Kamu mau parenting kamu dahsyat, kamu mau pelayanan kamu dahsyat, dimulai dengan memilih pasangan yang tepat. Ya nggak, Cis? Yes, berarti pacaran ataupun memilih pasangan bukan untuk Evan aja ya, guys. Yes, betul banget. Jadi Untuk udah. mengatasi kekosongan. Yes. Jangan dong, kalau kosong kita mending isi TTS. Waduh. Oh iya, hidup kita bahagia. Aduh, gitu TTS ya. zaman apa itu? TTS ya. Udah kelihatan ya umurnya. Iya, kelihatan ya. Silakan di Google TTS itu apa. Oke, thank you Cici untuk Terima kasih. kesempatan hari ini. Ya Yes. mungkin bisa membantu teman-teman yang ya lagi apa ya, yang sekolah, kuliah ataupun lagi fresh graduate kerja. Apa sih tujuan hidup? Yuk kita sama-sama coba lah. Kita coba kalau ada mentor lebih baik lagi, Oh, kayak yes. bisa dibantu, dituntun dan diarahkan lebih lagi. Oke, sekian dari Point of View kali ini. We will see you next time. Bye-bye.